Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman sekalian, marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat dalam acara sosialisasi dunia komunikasi keluarga. Tak lupa salam dan salawat kita lantunkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mengawali acara, marilah kita buka dengan membaca basmalah. Sebelum acara dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hani Hadianti Nurhuda, dan pada acara kali ini saya bertindak sebagai moderator. Selanjutnya, terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan kedua narasumber kita kali ini, yaitu ada Mas Imam Fanggi, yang masih menempuh S1 Pendidikan Luar Sekolah di Universitas Negeri Malang, dan ada juga Mbak Sinta, yang masih menempuh pendidikan S1 Pendidikan Luar Sekolah di Universitas Negeri Malang. Namun sebelumnya, saya informasikan bahwa acara sosialisasi ini terbagi dalam dua sesi, yaitu sesi pertama, pemaparan materi oleh Mas Imam Fanggi, dan pemaparan materi kedua yaitu oleh Mbak Sinta. Selanjutnya, kami persilahkan kepada pemateri pertama, Mas Fanggi, untuk menyampaikan materinya. Kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Saya di sini bertugas sebagai pemateri yang akan membahas tentang komunikasi keluarga. Sebelum kita masuki lebih dalam tentang komunikasi keluarga, kita harus tahu pengertian dari komunikasi keluarga itu sendiri. Komunikasi menurut KBBI, ya, komunikasi ini adalah interaksi yang terjadi pada dua orang atau lebih, yang dimana dua orang itu saling memahami. Ya, jadi kalau ada interaksi tapi kok salah satu dari kedua itu tidak ada yang tidak paham, itu komunikasi yang kurang efektif. Jadi komunikasi yang efektif itu ya komunikasi yang saling dipahami, interaksi yang saling dipahami dari antara dua belah pihak. Sedangkan pengertian keluarga adalah unit terkecil dalam tatanan masyarakat, dimana idealnya keluarga ini itu terdiri dari kepala keluarga yang bisa disebut ayah, ibu, atau sepasang suami istri, dan juga anak. Tapi ada keluarga yang tidak memiliki anak, alhamdulillah, dan juga ada keluarga yang kurang komplit. Itu sih. Jadi kesimpulannya adalah komunikasi keluarga adalah komunikasi yang terjadi dalam sebuah keluarga, yaitu cara seseorang anggota keluarga untuk berinteraksi dengan anggota lainnya, sekaligus sebagai wadah dalam membentuk dan mengembangkan nilai-nilai yang dibentuk sebagai pegangan hidup. Seperti itu. Selanjutnya adalah pola komunikasi keluarga. Pola komunikasi keluarga ini ada 4. Yang pertama pola laissez-faire, ya, yang kedua pola protektif, yang ketiga pola pluralistik, dan yang keempat pola konsensual. Langsung saja yang pertama, pola laissez-faire adalah komunikasi yang ditandai dengan rendahnya interaksi antara anak dan bapak, contohnya. Tuh. Jadi komunikasi laissez-faire ini ya pola yang kurang efektif menurut saya, karena di dalam sebuah keluarga interaksi antar keluarga itu kurang. Itu. Yang kedua ada pola protektif. Pola protektif ini adalah komunikasi dengan pola yang digunakan orang tua dalam membentuk kepribadian seorang anak, yakni di mana orang tua yang tidak memberi batasan dalam perilaku seorang anak. Orang tua dalam pola protektif hanya memberi batasan pada anak jika anak itu sudah melampaui batas. Itu.
Yang ketiga ada pola pluralistik. Pola pluralistik ini merupakan bentuk komunikasi keluarga yang menjalankan model komunikasi yang terbuka dalam membahas ide-ide dengan semua anggota keluarga. Ini antar keluarga ini terbuka. Kalau ada masalah langsung cerita. Yang keempat, pola konsensual. Pola konsensual ini adalah pola yang menjunjung tinggi adanya musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan. Bentuk komunikasi keluarga ini menekankan komunikasi yang berorientasi sosial maupun yang berorientasi konsep. Ya, jadi dalam menentukan suatu masalah itu yang terlibat tidak hanya satu dua komponen keluarga, tapi semuanya terlibat. Terus misal menentukan anak ini mau sekolah di mana, itu semua keluarga terlibat, tidak hanya ayah atau ibu saja. Itu tadi penjelasan 4 pola komunikasi dalam keluarga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang kedua, yaitu Mbak Sinta. Tempat dan waktu saya kembalikan dulu ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Mas Wanggi atas paparannya. Selanjutnya, marilah kita simak materi dari pemateri kedua kepada Mbak Sinta. Jadi kami persilahkan untuk memaparkan materi. Iya, terima kasih Mbak Hani selaku moderator dan juga Mas Wanggi yang sebelumnya sudah memaparkan materi. Jadi di pagi hari ini saya ingin melanjutkan materi yang telah dipaparkan Mas Wanggi tadi, yaitu saya ingin membahas mengenai bagaimana komunikasi yang efektif dalam keluarga itu. Jadi pola komunikasi yang baik untuk pembentukan kepribadian anak itu adalah pola komunikasi orang tua yang memprioritaskan kepentingan anak dan interaksi yang terjalin tidak hanya dari orang tua ke anak, juga antara anak kepada orang tua dan anak dengan anak yang lain. Orang tua juga harus mengendalikan anak sehingga anak pun juga bisa hidup dalam masyarakat, bergaul dengan lingkungannya, dan tentunya anak itu juga mendapatkan pengaruh-pengaruh dari luar. Selain memberi anak yang sempurna, keharmonisan lingkungan pun juga dapat diciptakan. Nah, tidak terlepas dari peran orang tua. Komunikasi akan berjalan dengan baik dan juga lancar antara orang tua memiliki kepercayaan di mata anaknya. Komunikasi yang dilakukan antara orang tua dengan anak secara intens akan sangat membentuk keefektifan hubungan psikologis antara orang tua maupun anaknya. Karena padarnya pribadi manusia itu mudah atau dapat dipengaruhi oleh sesuatu. Karena itu, dengan adanya usaha membentuk pribadi, membentuk watak atau mendidik watak anak, dengan kata lain, berusaha untuk memperbaiki kehidupan anak yang nampak kurang baik sehingga menjadi baik. Pola komunikasi yang baik itu pastinya akan menciptakan pola asuh yang baik juga, dan pengasuh anak akan berhasil pola komunikasi yang tercipta dilandasi oleh cinta dan kasih sayang dengan memposisikan anak itu sebagai subjek yang harus dibina, bimbing, dan juga dididik, dan bukan sebagai objek semata. Selanjutnya, dalam membentuk komunikasi yang efektif ada 4 hal yang harus diperhatikan. Aspek. Apa sih aspek itu? Komunikasi itu harus diawali dengan saling menghargai. Jadi orang tua itu melakukan komunikasi dengan anak diawali dan dengan respect. Maka komunikasi yang baik dan menghasilkan sesuatu harapan sesuai dengan apa yang telah diharapkan. Yang kedua, jadi empati di sini yaitu kemampuan untuk menempatkan diri pada situasi dan juga kondisi yang dihadapi orang lain. Seperti halnya orang tua itu tidak menuntut anak lebih dari kemampuan. Yang ketiga itu jelas. Yang dimaksud jelas di sini yaitu dalam penyampaian pesan itu harus sehingga dapat mengerti makna yang dikomunikasikan itu, dan juga harus terbuka, transparan itu sendiri maupun dari orang tua.
Yang keempat, dalam berkomunikasi harus saling menghargai antara anak dan juga orang tua. Lemah, yang artinya anak itu harus berkomunikasi yang baik dengan orang tua dan juga tutur yang tidak sombong dan penuh pengendalian diri. Nah, untuk kesimpulannya dari materi yang saya paparkan yaitu keluarga memegang peranan penting dalam membentuk pribadi anak. Karena keluarga itu merupakan institusi langsung berinti dengan itu, sehingga apapun yang terjadi dalam keluarga akan berdampak anak. Untuk mendapatkan hasil komunikasi yang baik antara orang tua dan juga anak, keluarga itu tidak sekedar berkomunikasi, tetapi dari beberapa teknik juga atau strategi komunikasi harus terpenuhi dengan baik sehingga menghasilkan suatu komunikasi yang efektif dan efisien dan juga tidak memberatkan antara satu sama lain. Dengan demikian juga membentuk kepribadian seorang anak sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang digunakan orang tua dalam keluarga itu. Dan sewajarnya setiap orang tua untuk mengetahui dan memahami bagaimana cara berkomunikasi baik dengan anak sehingga terbentuklah hubungan yang baik antara orang tua dan anak di keluarga. Mungkin itu saja materi yang bisa saya paparkan. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Hani sebagai moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri kedua yang semakin wawasan kita semua. Teman-teman, demikianlah pemaparan materi yang telah dibawa oleh kedua pemateri pada hari ini. Sebelum sesi ini kita akhiri, saya akan mencoba menyimpulkan hasil sosialisasi ini, yaitu komunikasi adalah komunikasi yang terjadi dalam keluarga, yaitu cara seseorang anggota keluarga untuk berkomunikasi dengan anggota lainnya. Yang baik akan menciptakan pola asuh yang baik pula, dan pengasuhan anak dengan baik jika pola komunikasi yang tercipta dilandasi dengan cinta dan kasih sayang, dan memposisikan anak sebagai subjek yang harus dibina dan bukan dididik sebagai objek semata. Teman kalian, sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada para pemateri dan juga seluruh teman-teman yang berpartisipasi dan sudah menonton videonya sampai akhir. Bagi teman yang ingin bertanya, bisa tanya di kolom komentar. Kita dapat bertemu pada sosialisasi lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.